Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Anggriani dari kelas Logistik 4B. NIM saya 2114530. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum yang sudah saya dapatkan dari seminar SNTEM dengan tema optimalisasi manajemen energi untuk mewujudkan Sustainable Development Goals. Di sini ada dua topik yang ingin saya kaji dan saya resum, yaitu pertama, membuat riset jadi industri, apakah itu mungkin, dan peran PHE ONWJ dalam mencapai net zero emission dan transisi energi. Yang pertama adalah terkait riset jadi industri. Apakah sebuah hal ini mungkin untuk dilaksanakan? Tentu saja mungkin, karena kita perlu tahu dulu Indonesia ini sudah memanfaatkan seluruh kekayaannya atau belum. Dan Indonesia ini juga tercatat di Economic Complexity Index di ranking 64, sehingga perlu adanya pengembangan dan research untuk menaikkan Economic Complexity Index tersebut. Terus bagaimana caranya? Bisa dengan melakukan research yang dimulai dari pemecahan atau pemanfaatan dari masalah-masalah yang ada di negara kita sendiri, sehingga nanti bisa pemanfaatannya juga lebih korelasi. Bisa juga dengan melakukan riset-riset yang sesuatu yang dianggap tidak bernilai atau belum ada pemanfaatannya, sehingga dari di situ juga terdapat nilai plusnya. Selanjutnya terkait research di dalam industri ini juga tidak bisa berdiri sendirian. Banyak faktor-faktor lainnya atau faktor-faktor pendukung yang harus dijalankan untuk menjalankan sebuah industri. Sehingga dari hal tersebut bisa kita amati dan kita dapatkan masalah apa sih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Sehingga kesimpulannya dalam research dalam industri ini adalah hadapi sebuah masalahnya dan melakukan kolaborasi untuk penyelesaiannya, sehingga hasilnya akan menjadi lebih kuat dan lebih kompleks. Selanjutnya ada terkait peran PHE ONWJ dalam mencapai net zero emission dan transisi energi. Perlu kita ketahui bahwa konsumsi energi di dunia itu masih cukup tinggi secara keseluruhan dan paling banyak memang di Asia. Namun beberapa poin lainnya memang sudah mengalami penurunan, dan renewable energy sudah mengalami peningkatan karena memang keharusan dunia dalam mencapai poin tersebut. Lalu poin penting lainnya adalah sejalan dengan transisinya energi, bauran dari minyak dan batu bara itu turun. Namun meskipun keduanya turun, kebutuhan terhadap semua jenis sumber energi ini masih cukup tinggi di dunia, sehingga energi gas itu meningkat sebagai agen transisi energi. Poin selanjutnya adalah di 71% perairan yang ada di dunia yang baru dieksploitasi itu baru sekitar 5%, sehingga dengan adanya teknologi, dengan adanya research, dengan adanya sumber manusia, harusnya persentase ini masih bisa kita tingkatkan. Selanjutnya adalah poin mengenai upaya ONWJ dalam mendukung sustainability energi dan lingkungan. Jadi ONWJ sendiri sudah melakukan implementasi fuel management pada sistem kapal operasional. ONWJ juga sudah melakukan pemanfaatan suara bakar diesel sebagai bahan bakar turbin generator. Selanjutnya adalah pemanfaatan ejector di Bravo, pemasangan solar panel, penggunaan biofuel di kapal operasi, penanaman mangrove, dan carbon capture, utilization, and storage. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa lapangan offshore ini masih menjanjikan karena pemenuhan energi dunia 80%-nya itu masih di minyak dan batu bara. Sehingga dengan adanya pemenuhan tersebut, PHE ONWJ terus mendukung adanya pemenuhan kebutuhan energi dengan melibatkan juga upaya transisi energi dan pencapaiannya dalam net zero emission. Lalu kesimpulan penting yang bisa kita ambil dari topik ini juga, penghematan itu tidak menjadi salah satu jawaban atau solusi dari kekurangan energi nasional, melainkan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang yang masih tumbuh dan harus mengejar kesejahteraan secara ekonomi, maka pemenuhan energi adalah menjadi salah satu jalan atau jawaban yang harus dipentingkan terlebih dahulu. Mungkin sekian resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.